pertemuan ke-11 ini kita bicara eh, ya kalau nggak mungkin kita pelajari tentang teknik kegempaannya atau rekayasa gempanya, eh, paling tidak kita bisa belajar tentang pengetahuan dasar kegempaan. Nah, ini ya, ini yang yang perlu tahu lah. Ya, seharusnya eh, pengetahuan dasar bencana, pengetahuan dasar kegempaan ini, nah kita dapatnya di semester-semester awal. Jadi apa namanya? Eh, setelah manajemen dasar bencana gitu ya, atau dasar pengetahuan dasar kebencanaan. Nah, ini harusnya di mata kuliah tersendiri gitu. Jadi nggak apa? Nggak gabung di manajemen bencananya. Tapi karena pengetahuan dasar kegempaan ini tidak ada kurikulumnya kita, maka saya bagi yang setelah mid tetap saya kasih saya sempatkan materinya harus dimasukkan. Makanya seharusnya kita masih di manajemen pengetahuan dasar bencana sebenarnya. Tapi karena kita kalau di tempat di kampus luar itu kan mereka terpisah, ada lagi mata kuliah pengetahuan dasar kebencanaan kegempaannya. Nanti di semester 7 nah ada lagi mata kuliah pilihannya seperti rekayasa dan dinamika struktur gitu ya. Nah, mereka ada lagi, nah lebih lebih fokus arahnya ke struktur aman gempa, nah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita jalanin saja yang ada ini ya. Nah, jadi kalau dalam kegempaan itu ada istilah namanya seismologi, ada gempa atau gempa bumi, kemudian fenomena gempa dan teori lempeng tektonik. Nah, ini teori lempeng tektonik inilah dasar terjadinya gempa-gempa tektonik yang dari dalam bumi, ya. Artinya lempeng tektonik inilah penyebab dari gempa bumi besar yang selama ini kita alami ya. Nah, dari sini kita setidaknya kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana gerakan lempeng tektonik dan terjadinya benua gitu ya. Jadi ada banyak teori yang menceritakan kenapa lempeng-lempeng dunia itu terbentuk atau tercipta gitu ya. Nah, padahal kalau dilihat dari sejarah evolusi kejadian bumi ini atau benua gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dulu tuh satu kesatuan. Nah, benua ini dulu satu kesatuan. Jadi karena adanya pergerakan bumi, perputaran bumi, sehingga benua itu jadi terpisah, ya bergerak satu sama lain sehingga terbentuklah lempeng-lempengan bumi dari dalam bumi itu. Nah, pertemuan atau gerakan dari lempeng-lempeng bumi inilah yang menyebabkan kemungkinan adanya gempa bumi nanti. Ya, oke. Kemudian untuk definisi dan gempa bumi, gempa secara umum itu apa? Itu sebenarnya gampang sekali kita cari di referensi-referensi ya. Jadi bisa kalian baca-baca di internet, kemudian di surat kabar kan banyak ya. Kemudian bagaimana proses terjadinya gempa bumi, kemudian paling tidak kita mengikuti perkembangan informasi fenomena-fenomena gempa yang terjadi di Indonesia. Nah, kemarin kan baru-baru ini kalau kita searching di internet itu banyak sekali ya. Nah, misalkan kita lihat di liputan 6. Nah, silakan kalian bebas mencari nanti. Nah, itu gempa di Flores ya, di Laut Flores itu yang mempengaruhi Pulau Sulawesi ya di Selayar. Nah, kemudian itu cukup kuat. Bahkan isu tsunami peringatan dini tsunami dikeluarkan. Ya kan? Jadi kalau kalian mengikuti berita kemarin
sangat terlihat sekali gitu ya kepanikan warga di sana. Bahkan hampir sebagian besar yang mencoba mengungsi dari atau menjauhi daerah pantai. Yang berada di dekat pantai mereka banyak mengungsi. Nah, itu cukup kuat, bahkan peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG di sana. Kemudian mengikut lagi kemarin di Jember ya, di Laut Jawa bagian timur Pulau Jawa itu di laut selatannya. Nah, itu terjadi lagi gempa. Nah, bahkan banyak meruntuhkan bangunan juga di sana. Ya. Nah, ini kita tidak tahu ya. Bukan tidak tahu. Ini mungkin bisa saja karena tempat terjadinya gempa-gempa di laut itu berada di jalur zona tsunami namanya. Nah, di jalur tsunami di jalur di zona subduksi namanya. Nah, zona subduksi itu zona pertemuan antar lempeng dunia atau antar lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia dari selatan bergerak ke utara, dan lempeng Eurasia bergerak miring ke selatan. Nah, mereka ini saling mendekati gitu ya. Jadi kalau saling mendekati saat terjadi pertemuan dua lempeng ini, nah saat itulah gempa terjadi. Nah, pada pertemuan itulah yang kita sebut dengan zona subduksi. Ya, ada yang satu menujam ke bawah, ada yang satu terangkat. Nah, jika yang terangkat ini gempanya cukup kuat, yang terangkat ini pasti tinggi gitu ya. Nah, kalau dia tinggi, dia akan mendorong volume atau air laut ke atas. Nah, ini yang menjadi kemungkinan terjadinya ancaman tsunami. Nah, makanya kalau gempanya cukup kuat saat sumber gempa itu berada di laut, maka hati-hati kita, ya. Kita tunggu saja ya, peringatan dini tsunami dari pihak terkait di dekat kita gitu ya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Ya, yang perlu kita waspadai gitu ya. Kemudian ada lagi dari CNN itu gempa di NTB juga. Ini banyak ya. Jadi dalam 1 minggu saja sudah rentetan gempa sudah banyak kita. Ini kan yang disiarkan. Tapi kalau kita lihat lagi di BMKG, ya kalau kalian buka portalnya BMKG, itu sebenarnya setiap detik gempa itu terekam, ya. Karena di BMKG itu alatnya itu sampai getaran mikro saja dia rekam gitu ya. Namun mungkin besarnya tidak mempengaruhi kita ya, tergantung. Tapi kalau besarnya sudah lebih dari 3 itu biasanya kan cukup kita rasakan ya. Nah, ini di selayar ini orang yang mengungsi ya. Jadi silakan kalian searching, videonya juga banyak. Nah, itu kita bisa belajar dari situ. Nah, kemudian gempa yang jadi filosofi gempa itu begini. Yang menyebabkan jatuhnya korban akibat bencana gempa itu bukan gempanya, tapi bangunan yang runtuh akibat gempa tersebut gitu ya. Jadi gempanya tidak menyebabkan korban, tapi bangunan yang runtuh karena gempa itulah yang menyebabkan jatuhnya korban, luka-luka, meninggal dunia ya. Kemudian apa yang perlu kita sikapi? Nah, karena bangunan yang disasar oleh gempa, maka ya kita harus perkuat bangunan kita. Nah, di sini kan untuk membangun bangunan aman gempa, kita harus mengikuti aturan ya. Contohnya standar SNI 1726 tahun 2019 yang terbaru itu tentang bangunan struktur dan non struktur tahan gempa. Nah, di situ kita menggunakan standar tersebut untuk membangun bangunan.
Nah, nanti bagi yang struktur nanti arah penelitiannya, nah bisa nanti pertimbangkan penelitiannya di bidang ini nanti, ya. Kemudian bangunan tahan gempa yang dimaksud adalah, nah ini filosofi bangunan. Jadi yang pertama itu bangunan tidak rusak apabila terjadi gempa ringan. Jadi kalau skalanya 3 sampai 4 skala Richter, nah itu bangunan boleh rusak, bangunan tidak boleh rusak, ya, bangunan tidak boleh rusak. Nah kemudian 4 sampai 6 itu kan gempa sedang, ya, 4 sampai 6 gempa sedang. Jadi bangunan boleh rusak, tapi rusaknya ringan, rusaknya sedikit gitu ya. Dan rusaknya yang rusak itu bukan elemen-elemen utamanya, ya, atau kita sebut non strukturalnya, ya. Kalau terjadi gempa sedang. Tapi kalau gempa kuat yang ketiga, gempa kuat dari 6 sampai 9 maksimal, ya. Itu boleh rusak elemen utamanya seperti kolom, balok, tapi tidak boleh tidak boleh runtuh bangunannya. Ya, bangunannya tidak boleh runtuh, boleh rusak, boleh dia pecah gitu ya, terus tulangannya boleh bengkok, tapi tetap menopang bangunannya itu tidak boleh runtuh. Nah, itu filosofi bangunan aman gempa. Nah, itu bagi seorang perencana nanti, nah ini perlu dipahami, ya. Jadi sehingga dia ketika membangun bangunan itu ya benar-benar aman untuk pengguna jasanya gitu ya. Baik, kemudian ada seismologi dan rekayasa gempa. Nah, seismologi ini kalau sederhananya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kegempaan itu ya. Jadi kalau ada logi di belakangnya itu kan artinya ilmu ya. Atau kalau bahasa Yunani itu asalnya ilmu pengetahuan itu kan dari bahasa Yunani itu logos ya. Logos, nah itu artinya ilmu atau keilmuan ya. Nah, jadi ilmu teknik kegempaan itu bermula dari fenomena gempa dan kejadian-kejadian gempa yang berefek pada struktur bangunan. Sehingga dalam artian lain, ilmu teknik kegempaan atau rekayasa gempa ini sering disebut dengan rekayasa bangunan tahan gempa. Jadi semakin ke sini seismologi itu semakin bergeser menjadi ilmu tahan gempa gitu ya. Nah, kemudian kalau orangnya kita sebut dengan seismolog ya, seismolog. Kemudian, nah ini keilmuan seismologi ini erat hubungannya dengan rekayasa gempa. Jadi kalau kalian menjadi ahli gempa nanti artinya kalian menguasai bagaimana merancang bangunan yang tahan gempa, menguasai ilmu geotekniknya, ilmu mekanika tanahnya, kemudian menguasai tentang bagaimana merancang pondasi gitu ya, yang langsung terhubung dengan tanah. Nah itu aspek-aspek tersebut harus kalian kuasai ya. Nah, banyak sekali pengertian gempa bumi yang bisa kita searching di internet ya. Jadi beberapa yang paling terkenal itu ya, gempa bumi itu gempa bumi yang merusak selama ini itu sering kita sebut dengan gempa bumi tektonik ya, atau gempa bumi yang terjadi akibat pertemuan antar dua lempeng tektonik ya. Nah, kalau ada lagi gempa-gempa yang lainnya yang seperti gempa buatan misalnya. Gempa buatan itu gempa hasil uji coba nuklir misalnya ya, itu oleh manusia. Nah, itu juga menyebabkan gempa di sekitar wilayah tersebut ya. Kemudian gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini akibat letusan Gunung Merapi ya. Jadi ada gangguan panas dari dalam
jalur larvanya gunung api, sehingga dia menimbulkan dorongan ke atas. Nah, dikeluarkan lahar. Nah, ketika lahar ini keluar, maka wilayah di sekitarnya itu ikut bergoyang atau bergetar, ya. Nah, itu gempa vulkanik namanya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, bumi itu terjadi dari lempengan-lempengan benua yang terus bergerak. Nah, lempengan ini bergeraknya itu 6 cm per tahun, ya, 76 cm per tahun, ya. Jadi ini kalau diperhatikan itu setara dengan pertumbuhan kuku, ya, pertumbuhan kuku jari kita. Jadi kalau kita potong kuku kita, itu tumbuhnya itu kalau kita rata-ratakan per tahun itu 76 cm atau sekitar 0,76 mm, ya, per tahun. Nah, kemudian gerakan-gerakan itu menyebabkan lempengan tersebut saling bertumbukan, saling bergesekan. Nah, ini saat dia bertumbukan, nah, lempeng ini saling mengunci dia. Jadi tertahan lama, ya, satu sama lain. Nah, dalam masa dia saling terkunci itu ada energi yang terus terisi gitu, ya. Ada energi yang terakumulasi di situ sehingga menumpuk energinya. Maka pada suatu saat ketika antar lempeng ini tidak mampu lagi menahan energi yang terus mengumpul tadi, sehingga dia akan melepaskan energi tersebut, ya, melepaskan ke segala arah, ya, ke segala arah. Jadi kemana saja gitu, ya. Nah, makanya kita merasakan energi ini bergerak ke segala arah gitu, ya. Nah, daerah tanah atau lapisan-lapisan tanah yang dilewati oleh energi ini kita sebut dengan rambatan gelombang gempa, ya. Nah, berupa gelombang gempa gitu, ya. Nah, setiap daerah yang dilewati gelombang ini maka ikut bergetar, ya, ikut bergetar. Nah, lamanya seberapa lamanya, ya, sebesar frekuensinya itu, ya, berapa frekuensinya. Nah, itu lamanya, ya. Nah, kemudian ini yang kita sebut dengan gempa tektonik, ya. Nah, pada batas-batas pertemuan itulah zona-zona sumber-sumber gempa itu nanti. Jadi kalau kenapa gempa selalu terjadi? Ya, karena selama masih ada gerakan bumi ini, maka kemungkinan antar lempeng selalu akan saling bertemu atau saling bertumbukan atau saling bergesekan. Nah, gitu, ya. Jadi jangan heran kalau bumi kita ini selalu terancam dengan adanya gempa. Ya, yang penting kita paham dengan pengetahuan gempa ini, ya. Makanya yang kita inginkan itu pengetahuan tentang kegempaannya. Jadi bukan penanggulangan akibat gempanya, penanggulangan bencana akibat gempanya, jangan. Ya, paradigma atau persepsi itu yang harus kita rubah sekarang, gitu, ya. Jadi caranya, ya, selama masa tidak terjadi bencana, nah itu kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita, menambah pendidikan kita, pengetahuan kita tentang kebencanaan. Sehingga kalaupun nanti terjadi bencana, kita siap, gitu. Nah, oke. Ini silakan kalian baca saja nanti. Nah, ini gempa-gempa di Jogja, ya. Ini di Jogja semua, ya. Kemudian ini ada gempa Padang nih, ya. Ini gempa Padang di sini. Ya. Nah, ini yang terbaru itu, ya, kemarin-kemarin, ya. Atau yang banyak mengalami kerusakan juga gempa yang di Solo Selatan, ya. Itu tahun 2019. Nah, kalian bisa searching, itu masih ada itu informasinya. Nah, itu 2019 itu juga gempa itu jalurnya jalur sistem berdasarkan sistem sesar Sumatera. Jadi itu jalur
Gunung Talang sampai ke Gunung Kerinci. Nah, itu ada jalurnya di situ. Makanya Solok dan Solok Selatan itu juga rawan terhadap ancaman gempa. Nah, itu gempa di darat. Ya, kalau di darat kita dipengaruhi oleh sumber-sumber gempa itu berasal dari sesar Sumatera yang ada di sepanjang Bukit Barisan ya. Jadi Bukit Barisan itu sebenarnya terbentuk akibat sesar itu, ya. Akibat sesar itu. Jadi kalau kita lihat dari peta itu di atas itu seperti ada apa? Sesar itu seperti membelah Pulau Sumatera dia. Jadi di sepanjang Pulau Sumatera itu ya, itu sesar Sumatera. Kemudian ini kejadian-kejadian gempa yang ini masih yang lama, ini sampai 2010 ya. Yang terbaru itu ada sampai 2019 di BMKG, bisa kita lihat ya. Kemudian tentang lempeng tektonik sendiri. Jadi kalau kita searching di Wikipedia, jadi tektonik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu tekton, artinya itu gerakan lapis litosfer pada bumi. Jadi dalam bahasa kitanya sederhananya itu diartikan gerakan batuan kerak bumi ya. Nah, sehingga lahir juga teori plat tektonik. Nah, jadi kita membahas mulai dari continental drift gitu ya, itu bagiannya 1912 sampai ke konsep gerakan gempa. Itu ada konvergen, divergen dan strict slide movement ya. Nah, itu jenis-jenis gerakan lempeng tektonik ya yang menyebabkan terjadinya gempa. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini teori lempeng tektonik di dalam buku juga ada, itu saya jelaskan. Nah, lempeng tektonik ini adalah plat-plat benua yang membentuk bagian bumi. Ya, sehingga dalam bahasanya istilahnya teori plat tektonik ini diawali dengan kita bahas dulu mulai dari bagaimana alam semesta ini gitu ya. Kemudian galaksi itu apa, tata surya, kemudian baru arahnya ke bumi dan gempa bumi. Ya, jadi memang kita bicara seperti ini ya, seperti konsep dari kejadian alam ini gitu ya. Tapi nggak masalah, kita yang penting kita tahu saja. Oke. Nah, ini kalau alam semesta itu dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa langit, ruang angkasa ya, dan bumi itu materi di alam kita ini itu merupakan dulu itu sesuatu yang padu. Kemudian kata Allah, kami pisahkan keduanya itu. Nah, jadi bumi dan langit itu sebenarnya menyatu dulu ya. Nah, kemudian Allah pisahkan. Nah, baru firman Allah ini disampaikan pada abad ke-7, jauh mendahului teori Big Bang yang kita kenal sekarang ya, yang pada abad 20. Padahal abad ke-7 itu di dalam surat Al-Anbiya 30 Allah sudah menjelaskan ya bahwa terjadinya pecahan bumi dan langit. Nah, sama juga kalau teori Big Bang kan juga menjelaskan ada satu materi yang padat itu pecah. Itu ya. Pecah menjadi beberapa bagian, bisa ada yang menjadi galaksi, ada yang menjadi langit, ada yang menjadi bumi kan gitu. Nah, kemudian di jagat raya kita ini juga banyak sekali miliaran galaksi ya. Nah, salah satu galaksi yang paling kita kenal itu adalah galaksi Bima Sakti. Nah, ini galaksi yang ada di kita gitu ya. Nah, kemudian galaksi-galaksi itu dahulunya padu sebagaimana yang diriwayatkan dalam surat Al-Anbiya tadi. Kemudian dipisahkan kira-kira 15 miliar tahun yang lalu. Nah, ini menarik juga kalau kita belajar kayak gini ya. Nah, ini sejarah perkembangan Big Bang. Nah, ini di Wikipedia bisa kalian cek ya. Teori Big Bang itu apa, bisa kalian cek nanti. Ya. Kemudian ini teori-teori dari zaman-zaman yang lalu ya, yang abad-abad ke-15, abad ke-17 sampai abad ke-20 ya. Ini ada ilmuwan-ilmuwannya juga, tokoh-tokohnya. Nah, silakan kalian baca saja. Nah, ini yang penting
kita tahu bahwa penyebab gempa bumi itu adalah gempa tektonik. Nah, asalnya lempengan tektonik atau teori tektonik ini, teori lempengan tektonik ini dari sini. Nah, kita bicara ya, kita belajar sejarah sejarah terbentuknya alam semesta ini sedikit gitu ya sebagai pengantar. Nah, ini silakan kalian baca ya. Oke, itu untuk pengetahuan dasar dulu bagaimana gempa tektonik itu terjadi. Kemudian di sini juga kalian bisa lihat, nah ini yang kita sebut dengan zona subduksi yang di sini ya. Nah, ini bintang ini adalah sumbernya, tempat beradunya dua lempeng tersebut ya. Kemudian ini lapisan-lapisan bumi ya. Lapisan-lapisan bumi mulai dari ada inti dalam ya, kemudian ada mantel bagian dalam, mantel bagian luar, kemudian ada litosfer gitu ya. Nah, yang paling luar itu adalah kerak bumi ya. Tempat kita berdiri ini adalah kerak bumi yang agak padat ya, agak padat. Jadi di bawah kita ini ada lapisan yang lebih cair. Nah, sehingga kita yang berdiri di atas yang padat ini bergerak ya, bergerak karena adanya gerakan konveksi yang akibat inti bumi, maka kita selalu diombang-ambing gitu ya. Lempeng tektonik itu ya itulah kerak bumi itulah atau litosfer itu ya. Makanya kita terus diombang-ambing, dibawa ke sana kemari. Nah, makanya terjadi benturan-benturan antar lempeng ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan bumi. Nah, ini yang lapisan paling inti ya, yang sangat panas ya. Oke, ini juga kalian bisa baca saja nanti. Nah, di sini ini yang kita sebut dengan plat bumi tadi ya. Ini plat bumi. Ini di bawahnya yang merah atenosfer ya, atenosfer. Nah, kita atenosfer ini kan agak ini. Nah, ini dia ya. Ini dia. Coba. Nah, ini atenosfer yang ini ya. Kemudian kita yang di atasnya ini, yang abu-abu ini litosfer. Nah, ini litosfer ini keras, lapisan yang keras. Yang atenosfer agak cair. Kemudian yang di bawahnya ini yang lebih cair lagi ya, ini inti bumi sini. Nah, karena panas bumi terjadi terjadi proses konveksi yang seperti kalau kita merebus air itu kan, kalau dia mendidih itu kan airnya bergerak gitu ya, airnya bergerak. Nah, seperti itu juga kalau ini lapisan atenosfer yang cair ini bergerak karena proses konveksi atau proses panas bumi, maka lapisan keras itu kan digerakkan juga ya, digerakkan mengikuti gerakan yang cair ini. Jadi bisa saja dia saling berbenturan dengan lempeng lain gitu ya. Nah, itulah terjadinya proses terbenturnya dua lempeng. Nah, saat itulah gempa terjadi. Nah, begitu sebenarnya prosesnya, gampang ya kalau kita lihat. Baik, mungkin itu dulu yang kita diskusikan.